Bernard Arnault lahir di Roubaix, Prancis pada tanggal 5 Maret 1949. Memiliki seorang ayah yang bernama Jean-Léon Arnault yang adalah pemilik perusahaan Ferret Savinel. Setelah mengakhiri pendidikannya pada tahun 1971, Bernard Arnault memutuskan untuk mulai bekerja di perusahaan milik ayahnya sendiri. Dan terbukti ia berhasil menaikkan aset perusahaan secara drastis pada tahun 1976. Makanya pada tahun 1977, Bernard diangkat menjadi CEO perusahaan Ferret Savinel, dan barulah 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1979, ia menjadi presiden perusahaan menggantikan posisi ayahnya. Perjalanan Bernard terus berlanjut hingga pada tahun 1984. Bernard mengakuisisi Finance Agache, perusahaan produsen barang mewah, dan juga Beausac-Saint-Fay, perusahaan tekstil. Dan hanya dalam 1 dekade terakhir, Bernard telah menjadi seorang miliarder dunia. Dari sinilah awal mula Bernard menguasai Christian Dior yang telah ia ambil alih. Singkat cerita, pada sekitaran tahun 1989, Bernard Arnault dipilih menjadi chairman Dewan Direksi LVMH dan menghabiskan sebanyak 2,6 miliar dolar untuk mendapatkan saham LVMH sebesar 43,5%. LVMH sendiri bertransformasi menjadi salah satu produsen barang mewah terbesar di dunia setelah dipimpin oleh Bernard Arnault. Dengan total penjualan dan laba LVMH meningkat sebanyak 5 kali lipat. Tak sampai di situ, Bernard Arnault juga mengakuisisi beberapa brand besar seperti Celine, Kenzo & Berluti, Guerlain, Louis, Sephora, Thomas Pink, Emilio Pucci, Fendi, DKNY, dan lain-lain. Tak heran di usianya yang ke-72 tahun, Bernard Arnault memiliki kekayaan yang terus melonjak dari perusahaan barang mewah miliknya. Balik lagi ke judul video ini. Kok bisa ya pemilik brand mewah menggeser orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, Warren Buffett, hingga Jeff Bezos? Seperti yang kita tahu, brand-brand mewah memiliki margin yang sangat tinggi. Hingga banyak orang yang menyebutkan bahwa yang kita beli bukanlah produknya, tetapi adalah brand itu sendiri. Pasti beda rasanya memiliki handphone bermerek Apple dibandingkan handphone bermerek yang lain. Pasti beda rasanya memiliki tas bermerek LV daripada merek yang lain. Untuk itu mari kita belajar dari satu buku yang luar biasa yang berjudul Sales EQ, yang akan membahas bagaimana cara menjual emosi yang bahkan bisa membuat Bernard Arnault menjadi orang terkaya di dunia. Bagian 1. Penjual yang baik akan memposisikan dirinya sebagai konsumen. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Benny, yang mengalami kesulitan ketika menjual jasa sewa truk kepada seorang pembuat roti. Si pembuat roti ini menolak karena ternyata jasa truk Benny memiliki harga yang lebih mahal daripada jasa truk lainnya. Dengan rasa kecewa, akhirnya Benny pergi dan meminta bantuan kepada mentornya yang bernama Joe. Beberapa hari setelahnya, Benny yang ditemani oleh Joe kembali lagi ke pembuat roti ini sambil membawa kantong berwarna coklat berisi roti. Joe memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan, "Kenapa roti-rotimu lebih mahal daripada roti-roti yang barusan saya beli di supermarket?" Mendengar pertanyaan seperti itu, si pembuat roti langsung antusias. Dia menjelaskan panjang lebar selama 10 menit tentang semua kelebihan rotinya dibandingkan roti supermarket biasa. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Joe mengatakan bahwa sama seperti roti ini, jasa sewa truk Benny memiliki harga yang lebih mahal dikarenakan adanya value atau nilai tambah yang tidak disediakan oleh perusahaan jasa truk lainnya. Makanya harga jasa sewa truk Benny lebih mahal dibandingkan jasa sewa truk lain. Di sini, Joe tidak menurunkan harga, melainkan Joe membuat konsumen mengerti mengapa harganya lebih mahal dibandingkan para pesaing yang lain. Joe juga berusaha mengerti konsumen, bahkan menempatkan diri di posisi konsumen untuk mengerti pemikirannya, lalu ia meluruskan pemikiran itu. Bagian 2. Konsumen lebih beremosi dibandingkan yang kita kira. Pernah nggak kita bertanya ke diri sendiri, kenapa kita membeli sebuah barang atau produk? Ada suatu penelitian yang meneliti sekelompok pelanggan di sebuah toko minuman. Ketika toko tersebut memutarkan musik Jerman, maka penjualan bir Jerman akan meningkat. Lalu ketika perusahaan tersebut memutar musik Prancis, penjualan anggur Prancis akan meningkat. Penelitian yang berbeda juga dilakukan kepada para investor pasar modal.
Studi pada tahun 2006 menunjukkan bahwa orang lebih cenderung membeli saham di perusahaan yang namanya mudah diucapkan daripada di perusahaan yang memiliki nama yang lebih sulit diucapkan. Bisa dibayangkan betapa emosi mempengaruhi pembelian. Pernahkah kita protes? Kenapa air mineral di mall lebih mahal dibandingkan di jalan? Kebanyakan orang malah akan langsung memahami tanpa banyak bertanya, karena mereka merasakan sebuah emosi ketika membeli air mineral biasa di mall daripada di jalanan. Bagian 3. Penjual tidak akan menang melawan konsumen. Seorang penjual bernama Shannon telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk mendapatkan penjualan dari satu prospek yang bernilai tinggi. Tapi ia selalu mengalami masalah pada saat melakukan presentasi. Ketika ia melakukan presentasi berulang kali, ada satu orang yang terus-menerus menyelak dan melihat kekurangan dari produk Shannon. Shannon yang kesal akhirnya berdebat dengan orang tersebut dan menjelaskan panjang lebar bahwa orang tersebutlah yang bermasalah, bukan produknya. Shannon berpikir bahwa ia memenangkan argumen dan berhasil membuat orang tersebut terdiam, tapi sayangnya ia tidak berhasil mendapatkan kesepakatan dari prospek tersebut. Seorang penjual tidak akan pernah bisa menang debat melawan pembeli. Bahkan ketika penjual itu menang debat, maka ia akan tetap kalah karena akan kehilangan pembeli. Yang bisa kita lakukan di sini adalah mencoba untuk berempati kepada pembeli dan menjaga hubungan baik dengan pembeli tersebut. Untuk apa berhasil memenangkan perdebatan tapi kehilangan sebuah hubungan? Bagian 4, kita membeli lebih banyak dari orang yang kita suka. Pernah nggak kita walk out atau keluar dari toko karena penjualnya tidak menyenangkan? Meskipun produknya udah cocok dengan kita, tapi karena sikap penjualnya nggak baik, maka kita pindah ke toko lain yang penjualnya lebih kita sukai, meskipun harganya lebih mahal. Penelitian menunjukkan bahwa kita menyukai orang yang sopan, ceria, terawat, berpakaian rapi, dan cukup percaya diri. Sangat jelas sekali, tapi ada faktor lain yang sering kali diabaikan oleh banyak penjual. Apa itu? Mendengarkan. Konsumen sangat suka dimengerti dan didengarkan atas kebutuhannya. Sayangnya, banyak penjual malah melakukan kebalikan dari itu. Mereka malah banyak bicara panjang lebar dan mulai bercerita mengenai kualitas produk, varian produk, bahkan harga diskon yang sebenarnya. Tidak semua pembeli membutuhkan itu. Mereka bahkan berbicara begitu lama hingga membuat pembeli menjadi risih dan ingin meninggalkan toko itu secepat mungkin. Ya jujur aja, kita juga sering menghindari para SPG atau SPB mall agar tidak mengganggu kita ketika kita sedang jalan-jalan. Banyak penjual salah percaya. Mereka percaya bahwa dengan berbicara terus-menerus akan meningkatkan penjualan mereka, atau mereka bahkan ingin terlihat begitu cerdas di mata calon pembelinya. Sayangnya pembeli lebih menyukai didengar daripada diceramahi panjang lebar. Bagian 5. Pembeli menyukai orang yang bisa dipercaya. Mengapa ada banyak orang lebih memilih berbelanja di suatu brand daripada berbelanja produk yang tidak ada brandnya? Jawabannya, karena brand memiliki identitas yang bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan produk yang tidak memiliki brand. 70% orang Amerika memiliki pemikiran bahwa kebanyakan orang sekarang sulit dipercaya, dan mungkin kalian juga berpikir seperti itu. Lalu apa yang membedakan seorang penjual dengan penjual lainnya jika produknya sama? Salah satunya adalah rasa kepercayaan. Meskipun produk yang dijual sama, beberapa orang lebih senang membeli atau dilayani oleh orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya ini dapat diartikan dengan memperhatikan hal-hal kecil, jujur, dan tidak memperdayai konsumen. Jika kita bisa mempertahankan hal ini terus-menerus secara konsisten, maka cepat atau lambat sebuah hubungan dan relasi yang baik akan terbentuk dengan konsumen. Sayangnya kebanyakan penjual masih berpikir kalau kesempatan emas tidak datang kedua kali. Jadi mereka berusaha sebanyak mungkin mengakali dan mengelabui konsumen untuk mendapatkan penjualan yang banyak daripada menjaga sebuah relasi. Tapi gimana menurut kalian? Mana yang lebih penting? Sebuah kepercayaan atau penjualan sebanyak-banyaknya? Sekarang kita telah belajar bahwa emosi berperan begitu penting pada sebuah penjualan. Makanya tidak heran Bernard Arnault yang memiliki lebih dari 70 brand mewah berhasil menjadi orang paling kaya di sedunia. Brand-brand mewah berhasil menjual emosi dan kepercayaan yang membuat para pembeli bahkan berebut untuk mendapatkannya. Tidak heran meskipun brand-brand tersebut merilis produk yang terkesan aneh atau nyeleneh, tetap aja banyak yang akan beli produk itu.